Oke, balik lagi sama gue Play the Movie. Kali ini gue bakal ngelanjutin part 1 dari season 2 series Kingdom. Di akhir part 1 kemarin, kita dikejutkan nih kalau Jo Hakjo digigit oleh zombie Ah Yong. Lantas dengan tergigitnya Jo Hakjo, akankah dia terkena infeksi virus zombie? Nantikan kelanjutannya di video part 2 ini. Bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan, apapun itu, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan selamat menonton. So, langsung aja ke videonya. Let's play the movie! Di akhir part 1 kemarin, Jo Hakjo terkena gigitan oleh zombie Ah Yong. Tapi kenapa dia nggak langsung jadi zombie? Karena dia digigitnya oleh zombie yang dibangkitkan secara langsung dengan tanaman pembangkit. Bukan digigit oleh zombie yang menjadi wabah dari korban pemakan daging manusia di season 1. Di awal episode ini, terungkap misteri antara Panglima Besar Ah Yong dengan Sang Perdana Menteri Jo Hakjo. Dosa terbesar mereka di masa lalu saat invasi Jepang ke dataran Korea masih berlangsung. Pada saat itu, dengan kondisi terdesak, mereka harus mengorbankan sebuah desa yang bernama Sumang. Tanpa belas kasihan, mereka semua dibunuh dan dijadikan mayat hidup atau zombie untuk melawan semua pasukan Jepang hingga tak tersisa. Dari desa inilah Yongsin berasal, dan hanya dia satu-satunya penduduk dari desa Sumang yang tersisa. Tetapi inilah awal mula penyesalan Ah Yong. Ia selalu dihantui rasa bersalah. Melalui pidato Li Chang yang menurut gue ini keren banget, mengenai hasratnya untuk menghilangkan wabah dan mencegah kelaparan pada rakyat. Dan akhirnya Li Chang didukung penuh oleh pasukan divisi kelima. Li Chang bergegas cepat untuk menyuruh pasukan yang lain membawakan makanan melewati kanal sebelum ke benteng Sanju dengan cara melewati zombie yang cukup banyak. Moyung, pengawal pribadi Li Chang, membawa Jo Hakjo ke ibu kota bersama dengan tabib Xiaobi dan juga Beompal. Istri Moyung yang sedang hamil dan dititipkan di kediaman Paduka Ratu merupakan strategi licik Paduka Ratu untuk mendapatkan bayi laki-laki yang nantinya akan menggantikan Li Chang sebagai putra mahkota baru. Di jalan menuju ibu kota, Xiaobi meminta Moyung berhenti guna mencari tempat untuk mengecek keadaan Jo Hakjo. Namun rasa curiga Xiaobi semakin besar. Xiaobi yang tahu pengkhianatan Moyung memberikan informasi bahwa sang Paduka Ratu memiliki rencana lain dari obat yang ditemukan pada Beompal. Obat itu bernama Secang yang mempunyai efek yang kuat untuk menghentikan pendarahan dan dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil. Setelah itu, wanita dan bayi perempuan di sana akan dibunuh. Moyung yang tahu istrinya dalam bahaya, dia berusaha mengajak Xiaobi. Jo Hakjo yang mulai sadar karena sikap Moyung meminta Beompal sesuatu, dan akibatnya datang pasukan dari klan Hawon untuk menjemput tuannya yaitu Jo Hakjo. Benar saja, ternyata Moyung selama ini merupakan kaki tangan Jo Hakjo dalam mengawasi pergerakan putra mahkota Li Chang. Ternyata selama ini Moyung hanya dimanfaatkan, namun dia tidak bisa menahan serangan anak panah yang menancapi tubuhnya. Dalam keadaan sekarat, Moyung meminta Xiaobi dan Beompal untuk menyelidiki obat yang dibawa sang Paduka Ratu. Dengan panah yang menancap di tubuhnya, Moyung kemudian pergi untuk menemui Li Chang. Di tengah hutan, Li Chang melihat Moyung yang sudah terbujur kaku dengan anak panah yang menancap di tubuhnya. Moyung meminta maaf kepada Li Chang atas kebodohan yang sudah dia perbuat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Moyung memberikan informasi rencana kejahatan Paduka Ratu dan meminta Li Chang untuk pergi ke Neseonje dan menyelamatkan para wanita hamil. Dan akhirnya, Moyung meninggal dalam pelukan Li Chang. Di waktu yang bersamaan, istrinya melahirkan seorang putra laki-laki yang nantinya akan diangkat oleh Paduka Ratu sebagai putra mahkota baru. Xiaobi dan Beompal kebingungan karena kondisi Jo Hakjo yang semakin menurun. Xiaobi mengingat-ingat korban wabah zombie sebelumnya karena mereka takut air. Segera dia mencelupkan Jo Hakjo ke dalam bak berisi air. Tak disangka keluar parasit berbentuk cacing dari bekas gigitan Ah Yong. Jo Hakjo pun akhirnya pulih. Di scene lain, komandan pasukan kerajaan yang sebelumnya menggeledah istana pribadi sang ratu harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Dia dan seluruh keluarganya dibawa paksa untuk dapat dieksekusi. Xiaobi meminta bantuan Beompal agar Beompal dapat membujuk pamannya yaitu Jo Hakjo untuk menjadikannya tabib Paduka Ratu.
Johakjo yang akhirnya menemui Paduka Ratu, dia tahu bahwa sang ratu ingin memalsukan putra mahkota hingga membuat dia sangat kecewa. Seobi diminta untuk memeriksa nadi sang Paduka Ratu. Rahasia ratu pun terungkap. Johakjo menginginkan putra mahkota harus murni dari keturunan klan Haewon. Melihat sekarang ayahnya adalah hambatan baginya, dengan teganya ia meracuni dan membunuh sendiri sang ayah. Supaya segala rencananya tidak dihalangi oleh siapapun, Li Chang pergi ke pinggir pantai dan menemui kerabatnya yang seorang nelayan. Dia mengajak kerabatnya untuk menjadi pasukannya, namun nelayan itu menolaknya. Kemudian dalam perjalanan pulang, Li Chang heran dengan Yongxin yang ingin membalas dendam keluarganya yang menjadi korban kejahatan Ah Yong 3 tahun lalu. Namun Yongxin dengan tulus berkata bahwa dia berharap Li Chang akan membawa sedikit perubahan bagi kerajaan. Kembali ke kerajaan, Beompal diangkat menjadi kepala komandan kerajaan oleh ratu. Sementara Seobi tanpa sepengetahuannya dibawa ke penjara bersama dengan para zombie yang disimpan oleh sang ratu. Li Chang mengumpulkan pasukan yang setia padanya untuk mengambil tahtanya kembali. Komandan pasukan kerajaan diutus Li Chang untuk menemui menteri kemiliteran dan mempersiapkan rencana. Kepala divisi komandan yang tak kuasa menahan sedih ketika keluarganya akan dibunuh, dia akhirnya membocorkan keberadaan putra mahkota yang akan segera menyerang ibu kota. Mendengar informasi yang begitu penting, Paduka Ratu memerintahkan semua pasukan yang tersisa di kerajaan untuk dapat menyergap dan membunuh sang putra mahkota. Ternyata komandan kerajaan memang sengaja memberikan informasi untuk memancing pasukan yang tersisa keluar dari benteng istana. Di sini, Li Chang dan pasukannya masuk ke istana dengan cara menyamar. Para tahanan yang hampir dihukum mati akhirnya dibebaskan karena kehadiran Li Chang. Beompal tidak tega ketika ingin menghukum mati mereka. Semua pasukan yang tersisa semuanya ikut untuk menemui sang ratu. Arah angin mulai perlahan berhembus kepada Li Chang. Li Chang pun diizinkan masuk ke istana bersama pasukannya. Berjalan menuju Paduka Ratu, Li Chang pun disambut baik oleh pasukan kerajaan. Akhirnya tiba Li Chang di hadapan sang ratu. Ratu dengan tenang menemui Li Chang di istana dengan baju lengkapnya sambil menimang anak lelaki dari Muyong. Dia seakan tidak peduli dengan kondisi yang mendesak tahtanya. Sang Paduka Ratu akhirnya melepas semua zombie yang ditawannya di istana untuk mewabahi seluruh istana dengan zombie. Seobi yang akhirnya dapat terlepas dari tawanan berlari menuju putra mahkota dan memberikan informasi bahwa wabah sudah menyebar ke seluruh istana. Dengan hal tersebut, Li Chang harus kembali berhadapan dengan para zombie. Keadaan di istana begitu keruh. Atas perintah Li Chang, semua gerbang ditutup agar tidak mewabahi penduduk di luar istana. Malam pun tiba, suasana kacau saat zombie dapat masuk. Seobi mengetahui bahwa zombie takut dengan api. Dia akhirnya memecahkan lampu untuk mendapatkan api. Sang ratu akhirnya tergigit oleh zombie, bersamaan dengan bayinya yang digigit di lengan kirinya. Seobi yang sedang melawan zombie mendengar suara tangisan bayi, dia pun segera menyelamatkan cabang bayi menggunakan jubah apinya tersebut. Dalam keadaan terdesak, dengan zombie yang sepertinya tidak akan pernah habis, hari semakin malam. Li Chang mendapatkan informasi dari Beompal bahwa parasit para zombie dapat keluar ketika direndam dengan air. Li Chang akhirnya memutuskan untuk menuju ke danau halaman belakang istana untuk menenggelamkan seluruh zombie. Perjalanan Li Chang dan pasukannya terbilang sulit. Dia harus melewati dari atap ke atap guna menghindari zombie yang begitu banyak. Seobi dan cabang bayinya sedang terancam oleh zombie yang ingin membuka paviliun. Dan akhirnya dialihkan oleh pasukan Li Chang dengan cara menyayat tangannya guna mengeluarkan darah supaya zombie mengikuti bau darah tersebut dan pergi dari paviliun Seobi dan cabang bayi. Pasukan Li Chang akhirnya sampai di halaman belakang istana bersama dengan zombie-zombie yang kian tidak ada habisnya. Kerasnya lapisan es danau yang membeku membuat Li Chang kesulitan. Hingga akhirnya zombie berukuran besar berlari menerjangnya. Seolah melihat kesempatan bagus untuk memecahi lapisan es, Li Chang membanting zombie berukuran besar tersebut sampai kepalanya menghantam lapisan es.
Akhirnya benturan tersebut membuat lapisan es pecah dan menenggelamkan semua zombie ke dalam air. Hingga akhirnya parasit keluar dari tubuhnya dan menyadarkan semua pasukan. Melihat gelombang serangan zombie dapat dihentikan, Li Chang melihat seluruh kerajaan sudah porak-poranda. Xiaobi yang datang bersama cabang bayi meskipun sang bayi sudah tergigit, namun dia melihat sang bayi tidak menampakkan perubahan. Xiaobi menjamin dia akan pulih seperti penderita lainnya setelah direndam dalam air. Li Chang memilih untuk tetap menjaga nyawa rakyatnya, meskipun itu berarti tahta atas kerajaan akan turun. Li Chang memilih mengasingkan dirinya di hutan, bersamaan dengan diangkatnya putra mahkota baru. Beompal juga diangkat menjadi wakil Perdana Menteri Kerajaan, menemani Menteri Pertahanan yang sebelumnya untuk mengurus seluruh kerajaan dan menjaga Raja Muda. Li Chang yang memilih mengasingkan dirinya, ia pun memimpin dari kejauhan, mencoba untuk terus menghentikan wabah zombie yang terus merebah ke arah utara. Tanpa disadari, ternyata wabah tersebut menuju ke utara dan lebih merusak karena di utara jauh lebih dingin daripada di ibu kota. Di perjalanannya mereka bertemu dengan wanita misterius dengan tatapan tajam yang melihat ke arah Yongxin, Li Chang, dan pasukan lainnya. Akhir cerita ini semakin membuat penasaran dengan sang raja baru yang sedang tidur, terlihat parasit yang menjalar ke tubuhnya. Akankah sang raja baru terinfeksi virus zombie? Patut kita tunggu di season 3 yang kabarnya akan dirilis tahun depan. Begitulah akhir cerita dari season 2 ini. Bagaimana menurut kalian dengan keseluruhan cerita Kingdom season 2 ini? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update film-film terbaru dan juga kalian bisa request film-film yang mau dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari gue.